Namun, kedamaian pagi itu hanyalah topeng sempurna. Di balik tembok sekolah ini, air mata jatuh tanpa suara, mengiringi sebuah pengkhianatan yang mengukir luka dalam hati yang takkan pernah sembuh. Pada saat itulah, sebuah janji yang pernah diucapkan kini pecah berkeping-keping. Mengubah tawa ceria menjadi keheningan pahit yang menggantung di udara, di tengah riuhnya kehidupan kampus yang seolah tak peduli. Matanya terpaku pada setiap kata di lembaran kertas itu. Membongkar rahasia yang kini akan mengubah segalanya. Di sampingnya, sang gadis hanya bisa menunduk. Merasakan dunia di sekeliling mereka perlahan runtuh menjadi kepingan tak bernama. Kabar tentang serangkaian insiden kekerasan yang mengguncang sekolah telah menyelimuti koridor dengan ketegangan. Keterkejutan terlihat jelas di wajah gadis itu saat kebenaran dingin dari solusi radikal pemerintah dan perusahaan besar mulai terkuak di hadapan mereka. Membuka lembaran baru yang lebih suram dalam upaya menghentikan kekacauan kabar yang dinanti. Atau mungkin takdir yang tak terhindarkan akhirnya tersuguh di hadapannya. Jemarinya mengerutkan kertas pengumuman itu, menyadari bahwa gerbang menuju pertarungan hidup atau mati baru saja terbuka lebar. Mata di balik kacamata itu membelalak. Manik-manik keringat dingin mengalir di pelipisnya saat nominal hadiah ratusan juta itu seolah meludahinya. Ia menggenggam erat kertas yang sudah mengerut itu, menyadari betapa kejamnya harga yang harus dibayar. Dan pertanyaan tentang moralitas serta kekerasan itu mencabik benaknya. Senyum tipis dan mata tajamnya membangkitkan keraguan. Seolah ketenangan yang dijanjikan hanyalah persiapan untuk badai yang jauh lebih besar, di mana ambisi para petarung akan saling berbenturan dalam kegilaan yang terkontrol. Kini, mata di balik kacamata menyorot tajam pada nominal fantastis di kertas. Menyadari setiap keping won adalah umpan yang sempurna. Sebuah pertanyaan tajam membias di benaknya. Menguak tabir kegilaan terkendali yang sesungguhnya telah direncanakan sejak awal, dengan seringai dingin yang tidak tergoyahkan. Tinju itu menghantam telak, menyampaikan ultimatum brutal yang tak terhindarkan. Lawannya terlempar mundur, erangan tertahan keluar dari bibirnya saat rasa sakit yang membakar menembus tubuhnya. Sebuah harga yang harus dibayar demi sebuah tuntutan saat lawannya terhuyung, menahan peir. Seringai dingin memudar menjadi ekspresi kepuasan yang kejam di wajah pria berkacamata itu. Sambil mengaitkan jari-jarinya seolah mempermainkan nasib, ia berbisik, "Bukankah kau seharusnya kembali menjadi perempuan lagi?" Sebuah tuntutan yang lebih menghancurkan dari setiap pukulan fisik. Setelah rentetan ejekan pedas menyinggung harga dirinya, amarah membabi buta meledak dari gadis itu. Tinjunya terangkat tinggi, siap menghantam. Di hadapannya, sang pemuda meringkuk panik. Berusaha melindungi diri dari tatapan membara dan ancaman pukulan yang mencekam itu, namun saat tinjunya melayang, niat membunuh memudar digantikan keterkejutan. Riuh rendah bisikan kerumunan tiba-tiba memenuhi ruangan, membekukan aksinya di udara, sementara sang pemuda hanya bisa gemetar, menanti takdir yang tak terhindarkan. Kerumunan siswa dengan bisikan kejam dan sorot mata buas berdesak maju. Sang siswa laki-laki di bangku hanya bisa menunduk pasrah. Air mata tertahan di sudut matanya. Tak menyadari seringai tipis teman di sampingnya yang menyaksikan kehancurannya. Seringai tipis sang teman berambut coklat merakah menjadi senyum kepuasan yang dingin. Saat ia menyilangkan tangan dan menaburkan garam pada luka yang terbuka dengan ucapannya. Di sampingnya, Niul hanya bisa menatap dengan kebingungan, seolah tak percaya akan kekejaman yang tersembunyi. Seketika, keriuhan aneh memecah kesunyian, menarik perhatiannya. Dengan gerakan pelan, ia mendorong kacamatanya. Tatapan tajam dan penuh perhitungan kini menyapu kekacauan yang tiba-tiba menguasai ruangan. Tatapan tajam dan penuh perhitungan Kang Haneul seketika berpadu dengan sedikit kebingungan. Saat teman itu menguak sebuah berita mendadak yang seolah hanya dirinya yang tertinggal dari pusaran informasi gila itu, detik itu. Tatapan Haneul yang dingin hancur lebur, tergantikan sorot mata melebar dan rahang terkulai. Seolah berita gila itu tak hanya mengejutkan, namun juga mencabut seluruh pijakan kakinya. Udara di sekelilingnya mendadak terasa hampa, hanya menyisakan gaung kebenaran pahit yang baru saja diucap sang teman, dan di tengah gaung bisikan yang menggemuruh, sosok Elfi itu melangkah tegap. Mata dinginnya seolah tak terganggu oleh tatapan takjub kerumunan yang mengelilinginya. Sementara Haniul merasakan jantungnya mencelos melihat pemandangan tak masuk akal di hadapannya. Sosok elf itu terus melangkah. Aura dinginnya menyelimuti kerumunan yang terkesima. Sementara Haniul
hanya bisa menahan napas. Menyaksikan mata kelabu gadis itu yang kosong mengabaikan setiap tatapan takjub. Di antara bisikan kagum tentang ketidakmungkinannya, gadis itu tetap tak tergoyahkan. Seolah dunia di sekitarnya hanyalah panggung baginya seorang, dengan ekspresi penuh tahu. Gadis berambut pendek itu menyilangkan tangan di bangku sekolah, mengulas dinginnya sang elf, yang bahkan godaan para lelaki terkenal hanya dibalas dengan satu omongan tajam. Sementara pemuda di sebelahnya hanya bisa memijat pelipisnya. Ekspresi lelahnya mengisyaratkan ketidakmungkinan yang terpampang nyata. Tiba-tiba, seringai kejam merekah di bibir sang elf saat jari telunjuknya teracung. Mata emasnya menyala tajam. Dengan nada penuh penghinaan yang menusuk, ia melontarkan kalimat pedas. "Pergi sana bangsat." Setelah seruan kasar sang elf menggama, seringai tipis penuh perhitungan merekat di bibir pemuda berambut coklat itu. Matanya berkilat gili. Dalam benaknya, kekejaman sang elf hanyalah cerminan dari kesombongan yang sudah sangat ia kenali dan mungkin nikmati dari dirinya sendiri. Sebuah ledakan cahaya menyilaukan membelah kegelapan, memperlihatkan sebuah pemandangan yang tak pernah kubayangkan. Napasnya tercekat, mata terbelalak ketakutan saat jantungnya bergemuruh. Menyadari kengerian yang baru saja terungkap, seketika jeritan tertahan lolos dari bibirnya saat bayangan raksasa yang terpampang mulai bergerak, menelan kembali cahaya yang memudar. Dingin mencekam merayapi tulangnya, menyadari bahwa ia kini sendirian di hadapan ancaman yang tak terlukiskan, terjatuh dan tak berdaya. Setelah upaya terakhir mereka gagal, tubuh mereka merintih menolak setiap sentimeter perjuangan. Namun, suara dingin itu mengoyak keheningan, memaksa mereka menghadapi kenyataan pahit dengan perintah tegas, "Berdiri." Suara itu bukan sekadar perintah, ia adalah desakan tak terbantahkan yang memaksa pandangan mereka mendongak ke atas, di mana sebuah siluet gelap mulai menguak dari bayangan. Terperangah oleh kehadiran yang tiba-tiba dan otoritas tak terbantahkan itu. Kebingungan dan ketakutan yang dingin merayap di mata mereka, sosok wanita berambut panjang itu berhenti melangkah, membiarkan dirinya terpampang nyata di hadapan mereka. Sementara kebingungan dan ketakutan membisu mengunci pandangan para korban yang mendongak. Tidak ada kata terucap, namun kehadiran sang siluet sudah cukup untuk merobek ketenangan, menyisakan kekosongan dingin yang menggetarkan. Tendangan tanpa ampun itu menghantam telak, merobek keheningan sore dengan jeritan pilu saat tubuh anak laki-laki itu terhempas dari bangku. Sementara gadis di sampingnya hanya bisa terpaku kaku dalam kengerian yang membeku. Udara seketika dipenuhi ketegangan yang menyesakan. Menanti tindakan brutal, apalagi yang akan menyusul. Kata-kata bodoh itu meluncur begitu saja, dan kini dihantam gelombang penyesalan yang membakar. Ia hanya bisa memekik tertahan, wajahnya memerah padam di bawah tatapan diam gadis itu. Dalam sekejap, semua keberaniannya lenyap, digantikan oleh kekacauan pikiran dan keinginan kuat untuk menghilang dari muka bumi. Namun, tepat di ambang keputusasaan itu, sebuah tangan tiba-tiba terulur di hadapannya, mencabik kehampaan yang mencekiknya. Detak jantungnya melonjak, ia tercenung, tak mampu membedakan apakah itu adalah uluran penyelaman atau justru jebakan baru yang menunggunya. Tangan yang mengulur itu tak lain adalah milik seorang gadis berambut gelap. Senyumnya melengkung samar, menyimpan janji sekaligus ancaman yang tak terucap. Di tengah kehampaan, ia mendapati dirinya ditarik bukan menuju penyelamat, melainkan ke dalam teka-teki baru yang memikat sekaligus menakutkan. Namun, saat kaos kaki itu ditarik ke bawah, rahasia mengejutkan yang tersembunyi di baliknya seketika terkuak, membuat mereka berdua membeku dengan pandangan tak percaya dan napas tertahan di tenggorokan. Mulai dari saat ini, genggaman tangan yang tegas itu menyegel sebuah fakta tak terucap, mengikat mereka dalam takdir yang tak dapat ditarik kembali. Di balik keheningan formalitas itu, sebuah pusaran konflik baru siap membayangi, dengan konsekuensi yang tak seorang pun dapat meramalkan. Namun, kehangatan genggaman tangan itu tak mampu menahan kabut kelabu yang tiba-tiba menyeruak, mengikis setiap sudut kehidupan normal yang ia kenal, hingga bayangan gadis itu mulai menipis, seolah ditarik paksa dari sisinya. Ia terhempas dalam kehampaan, tangannya mengejang berusaha meraih ilusi yang kini lenyap ditelan kegelapan. Setiap serat hatinya meronta saat cahaya di hadapannya menyilaukan, bukan oleh mentari, melainkan oleh kepedihan melihat tangan mereka bertaut. Dunia di sekelilingnya memudar, menyisakan hanya kehampaan yang perlahan merayap dan menenggelamkannya dalam bayang-bayang.
dalam gelap gulita yang menelan. Tangannya mengepal kuat, setiap otot berkedut menahan jerit yang tak terucap. Seolah mencengkeram kehampaan yang kini telah bintang menjadi neraka bintang di bawah langit biru yang seakan membisu. Ia mencengkeram erat sendoknya, pikiran bergolak merangkai rencana pelik. Sebuah keputusan telah bulat, dan tak ada lagi jalan kembali dari pusaran peristiwa yang akan ia mulai. Namun, sendok berisi nasi yang baru saja akan masuk ke mulutnya terhenti mendadak saat pupil di balik kacamata tebalnya berkedut tajam, mengkhianati ketenangan palsu yang ia paksakan. Udara di sekelilingnya seketika terasa lebih berat, seolah bayangan gelap tak terduga baru saja mendekat, memecah momen makannya yang singkat. Dengan suara yang tiba-tiba, bayangan tak terduga berdiri di sampingnya, merenggut ketenangan makan siang. Sendok di tangannya membeku di udara, sementara di balik kacamata tebal, matanya membulat penuh kebingungan dan firasat buruk. Senyum lebar yang dipaksakan itu terasa lebih seperti seringai predator, bukan ajakan tulus. Permintaan bantuan yang menggantung di udara itu jauh lebih berat dan mencekam daripada sekadar kata maaf. Beban rasa malu yang tak terucap terasa mencekik, membuat siswa yang duduk semakin menunduk dalam, enggan membalas tatapan tulus dari penolongnya. Meskipun demikian, senyum ramah si pemberi tetap terpahat di wajahnya, mengabaikan keheningan yang kian tebal menyelimuti atmosfer canggung di antara mereka. Dia mengingat teriakan terakhir yang membakar semangatnya sebelum ledakan itu, diikuti tabrakan keras dan rasa sakit menusuk saat tubuhnya menghantam tanah. Kini, keberanian itu sirna digantikan oleh keputusasaan. Kakinya hancur, terperangkap dalam belenggu pemulihan yang menyakitkan. Taisik Esmut Geing sedikit memudar, digantikan tatapan tajam yang memindai siswa baru itu dari kepala hingga kaki. Suasana mendadak mencengkeram tegang, membuat siswa baru itu merasakan tekanan berat dari aura dominan di depannya. Di tengah tekanan yang menyesakan itu, seorang siswa berkacamata di dekatnya tersenyum canggung. Keringat dingin membasahi pelipisnya saat tangannya menggaruk kepala. Dengan nada yang menyimpan peringatan samar, ia berbisik, "Itu adalah hal yang bagus jika kau tidak tahu." Seolah mengisyaratkan bahaya yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Sebuah kilatan cahaya tak terduga menyapu pandangannya, mengungkap pemandangan yang mustahil di depan matanya yang sontak membulat. Segala yang ia yakini mendadak runtuh, digantikan oleh realitas absurd yang tak mampu ia cerna. Tanpa sepatah kata pun, tangan berjas itu tiba-tiba mencengkeram dan menyelipkan secari kertas yang terlipat erat ke tangannya, mengirimkan getaran dingin ke punggung Elias yang terpaku kebingungan. Sebuah senyum penuh muslihat merekar di wajahnya, melimpahkan beban tanggung jawab yang seharusnya ia pikul ke pundak pemuda di depannya. Terperangkap dalam tatapan kosong, pemuda itu hanya bisa menelan kepahitan. Tahu betul bahwa penolakan bukanlah pilihan dalam kebisuan yang memekakan. Jari-jarinya mengeratkan genggaman pada selembar kertas itu, lambang janji yang membelenggu, seolah merasakan dinginnya takdir yang baru saja ia terima. Sebuah napas berat berembus, mengiringi kesadaran pahit bahwa dari lembaran itu tak ada jalan kembali. Seiring kalimat menusuk itu meluncur, beban kekalahan terasa menghimpit bahunya hingga merosot, matanya terpejam erat. Hanya desahan yang lirih yang mampu lolos, mengisyaratkan keputusasaan yang melumpuhkan di tengah keheningan yang menyesakkan. Meskipun kelegaan membanjiri hati Taisik, di balik ekspresi enggan sang penolong, tersembunyi sebuah batas. Bantuan ini hanyalah jeda singkat dari penderitaan yang telah lama membayangi hari-hari Taisik tanpa disadari. Tawaran kebaikan ini juga akan menyeret sang penolong ke dalam pusaran masalah yang tak kalah kelam. Sosok itu melesat keluar, meninggalkan si kacamata terpaku dalam keheningan kelas. Diombang-ambing antara rasa syukur mendalam dan kecemasan tipis menunggu pertolongan tiba sebelum semua terlambat. Tiap detik terasa membebani, seolah nasibnya bergantung pada kecepatan lari temannya di ambang koridor yang sunyi. Langkahnya tertahan sejenak, bahunya menegang di terpa keheningan mencekik. Tiap detik yang menggantung kini menuntut keputusan, seolah seluruh takdir si kacamata bergantung pada satu jeda itu. Di balik pantulan suram kacamatanya, tatapannya mengeras. Sebuah tekad dingin mulai terbentuk. Dengan napas tertahan, ia bersiap menghadapi konsekuensi tak terhindarkan dari pilihan yang baru saja ia ambil. Namun, harapan itu sirna ketika sebuah bayangan gelap menghantam brutal pintu di belakangnya.
Suara menggema tajam dan menyeramkan, menegaskan bahwa pengejar tanpa ampun itu telah menemukannya saat tatapan mereka bertemu. Pemuda itu tersentak panik, menjatuhkan berkas yang ia pegang erat, dan melesat pergi bagai dikejar hantu. Gadis itu hanya bisa terdiam membeku, menyaksikan siluet yang menghilang dan menyisakan kekacauan yang tiba-tiba mengeluarkan sebuah rahasia. Namun, keheningan tak bertahan lama. Seketika, sebuah seruan tajam menusuk udara. Disusul uluran tangan mendesak dari sosok pria bersetelan yang tampak sama terkejutnya. Seolah berusaha menggenggam jejak panik yang baru saja melesat pergi, terkejut oleh tuduhan mendadak Seung-ha. Min Jun tersentak mundur, tangannya secara insting mengeratkan pegangan pada kantung makan siang. Sementara ekspresi panik terpancar jelas di wajahnya saat ia berusaha mengklarifikasi kesalahpahaman. Ia buru-buru menyahut, "Oi, Seung-ha, ada orang namanya Tasik, kakinya terluka, jadi aku yang makan siang, aku bukan dia." Sosok itu melesat tanpa ragu. Setiap langkah kakinya menggaungkan desakan untuk menyelamatkan mereka yang kelaparan. Di belakangnya, mata tak terlihat sang pengamat, hanya bisa membakar harap. Menyaksikan kepergiannya menuju takdir yang belum terkuak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak nyeri saat cahaya terang membakar retinanya. Menyibak sesosok familiar yang seharusnya sudah lama tiada. Ketakutan dingin merayap, menyadari bahwa Tasik yang di hadapannya kini bukanlah orang yang dikenalnya dulu. Tangannya meremas kuat selembar kertas lusuh itu, setiap kerutan pada permukaannya mencerminkan kekacauan badai yang baru saja menerjang batinnya. Huruf CH yang samar di sana kini terasa membakar. Ancaman yang tersembunyi, siap menghancurkan fondasi dunia yang selama ini ia bangun, membawa bungkusan roti dengan tatapan ragu. Ia terpaku di depan pintu 1:2, kebaikan Tasik yang ia gumamkan terasa kian berat. Seolah ambang pintu itu menyimpan konsekuensi yang jauh lebih kompleks dari sekadar mengantar makanan. Senyum lebar yang janggal merekah di wajah pria berkacamata. Itu saat ia melambai riang sambil membawa kantung belanja. Namun pertanyaan tajamnya menggema, memecah ketenangan, dan langsung menyeret Daejeon ke tengah pusaran ketidakpastian yang mendebarkan. Tiba-tiba, suara mengoyak dinding, dan dalam sekejap, kengerian dingin merayap di antara bangku-bangku. Mata setiap siswa membelalak kosan, mulut mereka menganga dalam jeritan bisu yang membeku. Menyadari bahwa tak ada jalan keluar dari mimpi buruk yang baru saja dimulai. Terpojok dalam kegelapan yang menyesakan, ia berusaha menutupi ketakutan yang mencekik dengan senyum masam dan napas tertahan. Namun, keringat dingin yang mengutur deras di pelipisnya tak dapat membohongi kepanikan yang merayap di baliknya. Saat ancaman tak terduga itu akhirnya mengungkap dirinya, dengan seringai yang melebar dan mata menyala yang mengunci pandangannya. Sosok di belakangnya perlahan mengangkat tangan, bayangan kematian seolah merayap mendekat. Kantung makanan di tangan bocah itu terasa memberat. Seiring napasnya yang tercekat di hadapan ancaman yang tak terhindarkan. Namun, saat sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak dari dalam, mengusir semua bayangan, sebuah raungan mengerikan memecah kesudian. Memaksa paru-parunya mengempis saat dia tersentak mundur, terjerat dalam kengerian yang baru saja dilepaskannya.